Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuli Syartika sebagai guru Pamong, dan yang saya banggakan adik-adik kelas 12 SMA YP Unila Bandar Lampung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Islam Sari Putri. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Nuris. Di sini, saya sebagai mahasiswi PPL Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan membantu kegiatan belajar mengajar matematika wajib yang diampu oleh Ibu Yuli Syartika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari dasar-dasar statistik, yaitu ada median, mean, modus, kuartil, desil, dan persentil. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rentang. Saja kita masuk materi yang pertama. Materi yang pertama ada jangkauan. Jangkauan atau rentang merupakan jarak yang dapat dijangkau. Dalam suatu data tentunya terdapat nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Sehingga apabila kita ingin mengetahui berapa jangkauan dalam suatu data, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max merupakan nilai terbesar dan X min merupakan nilai terkecil. Agar lebih mengetahui seperti apa cara mengetahui nilai dari jangkauan dalam suatu data, berikut contoh soalnya. Jangkauan dari data di bawah ini 12, 13, 14, 21, 34, 33, 24, 12, 14, 12, 11, 14, dan 15 adalah penyelesaian. Terlihat dari data di atas, nilai terbesar merupakan 34 dan nilai terkecil atau X min sama dengan 11. Rumus jangkauan sama dengan J sama dengan X max dikurang X min, di mana X max merupakan nilai terbesar dari data di atas dan X min merupakan nilai terkecil dari data. J sama dengan 34 dikurang 11. Didapat J sama dengan 23. Sehingga jangkauan dari data tersebut adalah 23. Lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, di mana kuartil atas dapat kita tuliskan sebagai Q3 dan kuartil bawah kita tuliskan sebagai Q1. Sehingga apabila kita ingin mencari jarak antar kuartil dalam suatu data, kita dapat menggunakan rumus JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Agar lebih memahami seperti apa mencari jarak antar kuartil dalam suatu data, berikut contoh soalnya. Contoh soal jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dari data berikut 6, 6, 8, 5, 9, 6, 7, 5, 5, 7, 9, 7, 8, 8 adalah penyelesaian. Terlebih dahulu, kita mengurutkan data dari kecil ke besar, sehingga diperoleh 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 9. Ternyata banyak data sama dengan 14. Bagi antara data ke-7 dan ke-8 untuk mendapatkan nilai tengah, seperti gambar berikut. Terlihat bahwa Q1-nya sama dengan 6 dan Q3 sama dengan 8. Rumus jangkauan antar kuartil sama dengan selisih kuartil atas dikurang kuartil bawah, di mana JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Sehingga 8 dikurang 6. Jangkauan antar kuartil dari data tersebut sama dengan 2. Selanjutnya ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah.
dapat kita katakan bahwasannya simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Sehingga dapat kita tuliskan simpangan kuartil Q-D sama dengan setengah Q3 dikurang Q1, atau Q-D sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2. Agar kita dapat mengetahui seperti apa menentukan simpangan kuartil dalam suatu data, berikut contoh soalnya. Simpangan kuartil dari data 30, 35, 20, 25, 45, 30, 30, 50, 40, 45, dan 35 adalah penyelesaiannya. Urutkan dahulu data dari nilai yang terkecil ke nilai yang paling besar, sehingga dapat kita peroleh 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Banyak data sama dengan 11. Terlihat Q2 pada data ke-6 yaitu 35. Seperti gambar berikut. Q1 sama dengan 30 dan Q3-nya sama dengan 45. Rumus simpangan kuartil adalah Q-D sama dengan setengah Q3 dikurang Q1, di mana Q3 merupakan kuartil atas dan Q1 merupakan kuartil bawah. Maka Q-D sama dengan setengah 45 dikurang 30. Simpangan kuartil dari data di atas sama dengan 15. Jadi, simpangan kuartil dari data di atas adalah 15. Yang terakhir ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Dapat kita katakan bahwa simpangan rata-rata fungsinya untuk mencari tahu seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Untuk mencari tahu simpangan rata-rata, kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus untuk data kelompok dan juga untuk data tunggal. Untuk data tunggal, rumusnya adalah SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang dengan X bar per N. Lalu dapat kita katakan simpangan rata-rata sama dengan jumlah dari selisih data dikurang rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk data kelompok, simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali dengan mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Atau dapat kita katakan bahwa simpangan rata-rata sama dengan total jumlah frekuensi yang dikalikan dengan selisih nilai tengah dikurang rata-rata dibagi dengan total frekuensi. Agar lebih memahami seperti apa mencari nilai simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok, berikut contohnya. Simpangan rata-rata data tunggal. Soalnya, simpangan rata-rata dari data 3, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5 adalah penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata dari data tersebut. Mencarinya dengan rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga kita peroleh X bar sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan 8. X bar sama dengan 2,5. Maka simpangan rata-rata atau SR sama dengan sigma mutlak XI min X bar per N. Atau dapat kita katakan bahwa simpangan rata-rata pada data tunggal sama dengan jumlah selisih dari data dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Terlihat SR sama dengan jumlah data dikurang dengan rata-ratanya. Di sini merupakan jumlah dari data yang dikurang dengan rata-ratanya.
ketiga dikurang 2,5, data kedua dikurang 2,5, ditambah dengan 1 dikurang 2,5, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Di sini, karena menggunakan tanda mutlak, kita tidak perlu memperhatikan nilai atau positif dan negatifnya. Dapat kita lihat dari hasil di bawah ini. 3 dikurang 2,5 sama dengan 0,5. 2 dikurang 2,5 sama dengan 0,5. Seterusnya dan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Maka didapat SR sama dengan 1,125. Jadi, simpangan rata-rata dari data tunggal di atas adalah 1,125. Simpangan rata-rata data kelompok. Hitunglah simpangan rata-rata pada tabel di samping. Perhatikan tabel di samping, terdapat interval dan frekuensi. Penyelesaiannya, kita ingat kembali rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma Fi mutlak Xi min X bar per mutlak Fi. Atau dapat kita katakan bahwa simpangan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali selisih nilai tengah kelas dan mean per jumlah frekuensi. Namun, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rata-rata pada data kelompok. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi mean, untuk mencari rata-rata pada data kelompok digunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi, atau X bar sama dengan jumlah hasil kali frekuensi dan nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Agar lebih mudah, kita menggunakan tabel berikut. Fi merupakan nilai frekuensi data, Xi merupakan titik tengah interval kelas. Caranya adalah dengan mencari titik tengah kelas interval. 21 ditambah 25 sama dengan 46, lalu kita bagi 2, menghasilkan 23. 26 dikurang 30 sama dengan 56, lalu dibagi 2 sama dengan 28. 31 dikurang 35 sama dengan 66, dibagi 2 sama dengan 33, dan seterusnya. Lalu, frekuensi dan nilai tengah kelas kita kalikan. 2 dikali 23 sama dengan 46, 8 dikali 28 sama dengan 224, dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Sehingga, X bar sama dengan 1020 per 30. 1020 per 30. X bar sama dengan 34. Setelah kita dapat rata-rata data kelompok sama dengan 34, maka perhatikan tabel di bawah ini. Kita cari selisih nilai tengah kelas dan rata-ratanya. Selisih nilai tengah kelasnya 23, dikurang 34 sama dengan 11. Di sini kita tidak memperhatikan nilai negatif atau positif. Misalnya 23 dikurang 34 harusnya negatif 11, tapi kenapa di sini positif? Karena di sini menggunakan nilai mutlak, tanda mutlak. Sehingga negatif tetap menjadi positif. Next, 28 dikurang 34 sama dengan 6, 33 dikurang 34 sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu, kita mencari perkalian frekuensi dan selisih nilai tengah kelas dan rata-ratanya. Di sini kita lihat frekuensinya 2 dan selisih nilai tengah kelas dan rata-ratanya 11. Artinya 2 dikali dengan 11 sama dengan 22, 8 dikali dengan 6 sama dengan 48.
Begitu seterusnya dan lalu kita jumlahkan. Kita tulis kembali rumus simpangan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali dengan selisih nilai tengah kelas dan rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini kita sudah menjumlahkan frekuensi dan juga kita sudah menjumlahkan perkalian frekuensi dan selisih nilai tengah kelas serta rata-ratanya. Maka diperoleh SR sama dengan 158 dibagi dengan 30. 158 dibagi dengan 30. SR sama dengan 5,27. Jadi, simpangan rata-rata pada data kelompok tersebut adalah 5,27. Nah, demikianlah penjelasan tentang jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.